Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebuah sukacita saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tentu saja saya berharap bahwa Bapak Ibu juga dalam keadaan bersukacita saat ini bersama saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan dasar bacaan, yaitu dari Mazmur 100. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya di rumah bersama-sama dengan keluarga maupun bersama-sama dengan pasangan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, masa-masa sekarang adalah masa-masa yang sulit. Yang tua dilarang keluar oleh anak-anaknya, yang masih kanak-kanak dilarang bermain di luar bersama teman-temannya yang lain, dan yang muda dilarang bertemu dengan teman-temannya. Segala sesuatu terlihat terbatas, segala sesuatu terlihat cupet, perasaan mulai jenuh, hati mulai resah, pengendalian diri mulai patah. Dan akhirnya kita menjadi bersungut-sungut, kita menggerutu. Betapa berat masa-masa yang kita hadapi ini seakan-akan seperti derita yang tak berujung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, banyak alasan bagi kita untuk bersungut-sungut, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita belajar dari dua nats ayat yang berada di Mazmur 100 yang saya intisarikan, yang demikian firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, masuklah melalui pintu gerbangnya. Ayat ini diambilkan dari Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Mengapa kita harus beribadah dan bersyukur dengan sukacita? Jawabannya adalah karena banyak perbuatan Allah yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian muncul pertanyaan kembali, apakah alasan yang membuat kita bersyukur kepada Allah? Bapak, Ibu, saudara sekalian, setidaknya saya mencatat ada 3 poin penting yang ada di Mazmur 100 ini, yang kemudian akan menjadi jawab dari pertanyaan kita yang terakhir tadi. Yang pertama, karena jati dirinya. Mari kita lihat dalam Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Kata Tuhan berarti yang ada dan selalu ada. Dan kata Tuhan itu dipadankan dengan kata Allah yang berarti yang maha tinggi. Jadi pribadi yang patut kita puji dan muliakan adalah pribadi yang maha tinggi. Pribadi yang ada di atas segala sesuatu, yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Inilah alasan mengapa kita harus bersyukur dan terus memuji Dia. Yang kedua, karena statusnya. Dalam Mazmur 100 ayat 3b dinyatakan, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Allah yang maha tinggi itu memiliki status dalam kehidupan kita. Dia adalah pencipta kita. Dia juga pemilik dan pemimpin kita. Pribadi yang seperti itu selayaknya dipuji dan dimuliakan oleh ciptaannya karena sifat-sifatnya itu. Yang ketiga, mari kita simak kembali dalam Mazmur 10 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah alasan yang menjadi dasar yang harus kita ingat-ingat dengan baik, agar kita dimampukan untuk memuji dan memuliakan Dia. Allah itu baik, bukan sekedar memiliki kebaikan. Allah itu kasih, dan bukan sekedar hanya memiliki kasih. Karena Allah itu setia.
dan bukan hanya sekedar setia. Sifatnya tidak pernah berubah, sekalipun keadaan kita sering berubah-ubah. Jadi, apapun keadaan kita hari ini, puji dan muliakanlah Dia karena Dia baik, selalu mengasihi kita, dan setia dalam hidup kita. Kebaikan, kasih, dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah menjadi alasan bahwa Dia layak dipuji dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa akan selalu ada jalan keluar bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Maka teruslah berdoa dan berharap bahwa keadaan akan segera membaik. Jangan patah semangat dan teruslah berpengharapan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Teruslah hidup dalam rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan, karena dalam penghayatan syukur kita akan senantiasa hidup dalam dekapan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas segala penyertaan dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas setiap yang terjadi kepada kami. Tuhan telah mengemas berkat-berkat itu sedemikian indah untuk kebaikan kami. Saat-saat ini Bapa merupakan tantangan yang luar biasa yang harus kami lalui. Pandemi COVID-19 telah merubah kehidupan kami. Kebebasan yang selama ini kami rasakan harus kami relakan untuk pergi. Berkat perekonomian yang selama ini dapat kami andalkan untuk menghidupi keluarga kami harus begitu saja berhenti. Sungguh berat ya Bapa. Sungguh menguras energi kami untuk dapat beradaptasi. Tetapi di sisi lainnya, kami sadar bahwa ini semua harus kami lalui dengan lapang dada. Untuk itulah Tuhan, kami mohon Engkau berkarya atas setiap kami untuk senantiasa menguatkan hati kami, agar kami kuat dan senantiasa bersyukur atas keadaan kami saat ini. Bersama doa ini Bapa, kami serahkan setiap hidup dan kehidupan kami, resah dan kegundahan hati kami di tangan-Mu saja. Jadilah rancangan-Mu dalam hidup kami, karena kami yakin dan percaya Bapa tidak akan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami.